Pergi ke pasar membeli sandal, tidak lupa membeli kerupuk. Isi dompet memang sangatlah tebal, tapi sayang hutangnya bertumpuk-tumpuk. Halo Kisana, ketemu lagi dengan saya Kesatria Baju Hitam di channel ini. Sebelumnya terima kasih atas bantuan Kisana dengan cara like, subscribe, dan juga share-nya. Dan tidak lupa bagi yang komen, kami sangat berterima kasih atas masukannya. Jangan lama-lama ngoceh-ngoceh, nyocot-nyocot, nyongor-nyongor. Tadi malam saya bermimpi ketemu seorang kakek. Kakek ini ternyata dari Kalimantan Utara. Dia mengkisahkan cerita ini. Inilah kisahnya. Alkisah di sebuah kampung melati terletak di hulu dusun. Di kampung itu hiduplah sepasang suami istri. Keduanya adalah petinggi hulu dusun dan babu jarumah. Sepasang suami istri itu telah lama berumah tangga. Usia keduanya telah tua. Namun mereka belum dikaruniai seorang anak pun. Keduanya terus memohon kepada Tuhan agar dikaruniai keturunan. Mereka tetap yakin Tuhan akan mengabulkan doa dan permohonan mereka. Mereka sangat yakin tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Suatu ketika keadaan alam mendadak berubah memburuk, seperti tidak lagi bersahabat dengan manusia dan hewan. Hujan turun sangat deras, 7 hari 7 malam hujan tak juga kunjung reda. Kilat berkejap-kerjap, disusul petir, terdengar menggemburu, terus disusul-susul menyusul, dan akhirnya tersusul angin bertiup cukup kencang, menerbangkan beberapa atap yang tidak terikat kuat. Seluruh warga kampung Melanti tercekam ketakutan. Mereka tidak berani keluar rumah. Mereka sangat khawatir jika keadaan alam terus memburuk, mereka akan semakin kesulitan. Mereka tidak bisa mencari makan, bahkan persediaan kayu bakar untuk memasak mereka pun semakin menipis. Pada hari ketujuh, Babu Jarumah berkata kepada suaminya, persediaan kayu bakar mereka telah habis. Aku tidak bisa memasak. Katanya dengan wajah bersedih. Petinggi hulu dusun kebingungan mencari kayu bakar seketika ia menatap salah satu kasau yang ada di atap rumahnya. Ia pun bergegas mengambilnya, dijadikannya pula kayu itu untuk kayu bakar. Ia berencana jika cuaca telah membaik ia akan segera menggantinya. Petinggi hulu dusun membelah kayu itu, mendadak ia melihat seekor ulat kecil di dalam kayu itu. Ulat itu terlihat sangat lemah namun lucu ketika menggeliat-geliat tubuh dan kedua matanya yang sangat kecil memandang petinggi hulu dusun. Meski tak bisa berbicara, ia seperti meminta agar dirinya dipelihara oleh petinggi hulu dusun. Petinggi hulu dusun seperti biasa menangkap pesan itu karena ia adalah salah satu orang sakti. Ia lalu mengambil ulat kecil itu dan berniat memeliharanya. Ketika petinggi hulu dusun mengambil ulat kecil itu, mendadak keajaiban terjadi. Hujan deras langsung berhenti, langit cerah, kilat petir menghilang, dan angin bertiup sepoi-sepoi. Matahari yang terhalang awan tebal selama 7 hari 7 malam kembali dan menampakkan diri. Sinar hangatnya menerangi dan menghangati siapapun juga. Warga Kampung Melanti gembira, mereka bersyukur dan merasa lega kegiatan kehidupan mereka kembali dapat mereka lanjutkan. Petinggi hulu dusun dan Babu Jarumah memelihara dan merawat ulat kecil itu dengan baik. Setiap hari mereka memberikan makannya yang berupa daun-daun segar untuk ulat kecil. Mereka juga menjaga ulat kecil itu dari pemangsa. Waktu terus berlalu, detik demi menit, menit demi jam, jam demi hari, hari demi minggu, minggu dan demi bulan, bulan demi tahun, dan akhirnya ulat kecil itu telah membesar. Semakin hari semakin besar tubuhnya hingga sangat besar. Ular kecil itu berubah menjadi seekor naga setelah ia besar. Ternyata waktu lagi kecil mungil, imut, lucu, menggemaskan, dan sedikit menggelikan. Rupanya ulat kecil itu adalah anak dari seekor naga. Petinggi hulu dusun dan Babu Jarumah sama sekali tidak menyangka ulat peliharaannya ternyata seekor naga. Lantas apa yang harus mereka lakukan? Petinggi hulu dusun dan kebingungan yang akhirnya mendapatkan sebuah jawaban ketika ia tidur. Ia bermimpi, dalam mimpinya ia bertemu seorang gadis yang sangat cantik jelita. Siapa engkau ini, wahai gadis cantik? Tanya petinggi hulu. Aku adalah putrimu, Ayah. Putriku? Gadis cantik itu tersenyum. Ayah, aku adalah jelmaan naga yang telah engkau rawat. Petinggi hulu itu pun terkejut mendengar pengakuan si gadis itu. Badannya basah kuyup karena keringat saat ia tidur. Ayah, janganlah ayah takut dengan Ananda.
Begitu pula dengan warga kampung. Namun demikian, Ananda harus pergi. Tolong buatkan tangga agar Ananda bisa dapat meluncur ke bawah. Kata si gadis itu. Setelah berujar, si gadis cantik itu pun menghilang. Petinggi hulu dusun terbangun dari tidurnya. Keesokan harinya, petinggi hulu dusun membuatkan anak tangga seperti pesan gadis cantik jemaah naga dalam impiannya. Ia membuat tangga itu dari bambu, naga besar itu bergerak menuju tangga yang telah selesai dibuat. Sebelum pergi, ia pun berpesan kepada petinggi hulu dan babu jarumah. Wahai ayah dan ibunda, bakarlah wijen hitam. Lumurilah sekejur tubuh Ananda dengan beras kuning. Petinggi hulu dusun dan babu jarumah menganggukkan kepala mereka. Keduanya melaksanakan pesan naga besar. Petinggi hulu dusun membakar wijen hitam. Ia dan istrinya lalu melumuri sekujur tubuh naga itu dengan beras kuning. Sebelum sang naga itu merayap di tanah, ia pun menambah pesannya yang terakhir. Ayah, bunda, setelah Ananda tiba di tanah, ikutlah kemanapun Ananda merayap. Begitupun ketika Ananda telah merayap memasuki sungai Mahakam. Tetaplah mengikuti Ananda. Ikutilah buih yang muncul di permukaan sungai Mahakam kemudian. Dan naga besar itu tiba di tanah dan mulai merayap menuju sungai Mahakam. Petinggi hulu dusun dan babu jarumah mengikuti. Ketika naga besar itu memasuki sungai Mahakam, petinggi hulu dusun segera mendayung sampan untuk dapat terus mengikuti. Sang naga berenang ke hulu dan ke hilir sungai Mahakam. Berturut-turut ia berenang sebanyak 7 kali. Setelah itu sang naga besar menuju tepian batu. Ia berenang ke arah kiri sebanyak 3 kali dan ke kanan juga sebanyak 3 kali. Sang naga besar akhirnya menyelam. Petinggi hulu dusun dan istrinya terus mengikuti gerakan berenang sang naga besar. Ketika naga besar menyelam, cuaca yang semulanya cerah berubah menjadi menakutkan. Angin topan datang menderu-deru, petir menggelegar, sambung menyambung menjadi satu. Air sungai Mahakam bergolak-golak seperti tengah mendidih. Sampan yang dinaiki petinggi hulu dusun dan babu jarumah terombang-ambing terkena gelombang air sungai Mahakam. Dengan kekuatan tenaga, petinggi hulu dusun mengayuh hingga sampan akhirnya dapat menepi. Beruntung cuaca yang menakutkan itu tidak berlanjut. Keadaan kembali tenang seperti semula. Air sungai Mahakam tidak lagi berombak. Angin topan menghilang, petir tak lagi terdengar. Cuaca kembali cerah. Matahari kembali bersinar meski sinarnya diiringi jatuhnya gerimis. Petinggi hulu dusun dan babu jarumah melihat permukaan sungai tempat naga besar itu menyelam. Mereka mencari-cari di mana naga besar itu berada. Mendadak petinggi hulu dusun dan babu jarumah melihat permukaan sungai Mahakam dipenuhi buih. Buih itu terus meninggi. Di atas buih itu terlihat pelangi indah yang berwarna-warni. Lihat, buih itu bercahaya. Kata babu jarumah sambil ia menunjuk. Petinggi hulu dusun membenarkan cahaya yang memancari dari buih yang meninggi itu berkilau-kilauan menyilauhi matanya saat ia menatapnya. Petinggi hulu dusun kembali mengayuh sampan. Ia dan babu jarumah mendekati buih meninggi dan bercahaya itu. Betapa terperanjatlah mereka berdua saat melihat apa yang terdapat di dalam buih bercahaya. Seorang bayi perempuan itu terbaring di atas gong, sementara gong itu dijunjung oleh naga besar. Gong berisi bayi perempuan terus meninggi. Tidak hanya naga besar rupanya yang menjunjung gong itu, melainkan juga seekor hewan yang sangat aneh. Hewan itu bertubuh lembu namun kepalanya singa. Pada kepalanya terdapat mahkota indah terbuat dari emas. Ia juga memiliki belalai laksana gajah dengan 2 ujung gading panjang yang terlihat tajam pada ujungnya. Keanehannya lainnya, hewan itu mempunyai sepasang sayap seperti sayap burung garuda dan tubuhnya bersisik laksana ikan. Ternyata hewan aneh itu adalah lembu swana. Petinggi hulu dusun dan istrinya sangat ketakutan melihat kemunculan lembu swana. Petinggi hulu dusun segera bergegas mengayuh sampannya untuk menjauh. Sementara kemudian ia telah menepikan sampannya. Naga besar dan lembu swana sepertinya hendak mengantarkan gong berisi bayi perempuan saja. Setelah gong berisi bayi perempuan itu tiba di permukaan sungai Mahakam, keduanya langsung kembali menyelam. Gong berisi bayi perempuan itu terapung-apung di atas permukaan sungai Mahakam. Petinggi hulu dusun kembali mengayuh sampannya mendekati gong berisi bayi perempuan itu. Ia mengambil gong dan babu jarumah bergegas-gegas mengambil bayi perempuan itu. Petinggi hulu dusun dan istrinya bergegas kembali pulang. Dengan cara yang aneh lagi luar biasa, permohonan petinggi hulu dusun dan istrinya telah dikabulkan Tuhan. Petinggi hulu dusun lalu memberi nama pada bayi perempuan itu Putri Karangmalenu.
Bayi perempuan itu terus tumbuh besar dalam perawatan dan asuhan petinggi hulu dusun, dan Babu Jarumah semakin bertambah besar, semakin cantik jelita wajahnya. Ketika telah dewasa usianya, kecantikan wajahnya sungguh mempesona tak terbilang. Pemuda yang ingin menyuntingnya, namun Putri Karangmalenu belum menjatuhkan pilihannya. Sang putri akhirnya menerima pinangan seorang pemuda sakti mandraguna, Aji Batara Agung Dewa Sakti namanya. Keduanya pun menikah. Aji Batara Agung Dewa Sakti kemudian mendirikan sebuah kerajaan Kutai Kartanegara dan bertahta menjadi raja pertama di kerajaan itu. Inilah akhir dari kisah ini. Tamat. Ending dari cerita kisah yang membadaikan. Kisah-kisah pesan moral yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk mengabulkan permohonan hamba-hambanya yang tulus kepadanya. Seperti biasa bagi kisah-kisah yang mempunyai cerita-cerita kisah di daerahnya, kalau mau request boleh kita ceritakan kisahnya di channel ini. Silakan komen di bawah ini judul dan ceritanya atau daerahnya di mana. Sekali lagi, seperti biasa kami tidak pernah akan lelah meminta bantuan kisana-kisana untuk mengembangkan channel ini dengan cara like dan subscribe-nya. Terima kasih. Kami dari segenap kru 1001 kisah mohon pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di kisah selanjutnya. Kami akhiri dengan sebuah kata. Ketika hidup terasa seperti drama, ingatlah endingnya pasti akan memuaskan. Saya Ksatria Baju Hitam mohon pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di kisah selanjutnya. Bye-bye.